Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Ainun Fatimah. Saya lahir di Subang pada tanggal 13 Juli 2001. Untuk alamat saya berada di Kampung Patol RT 1504, Desa Cikawung. Jika kalian semua ingin menghubungi saya, bisa melalui nomor WhatsApp, email, atau melalui DM Instagram saya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa bergabung di MA Muhammadiyah Cikarama sebagai guru di mata pelajaran fisika dan biologi lintas minat. Kepada anak-anak kelas 11 IPA, selamat bergabung dengan saya. Semoga kalian bisa bekerja sama di semester ini untuk pembelajaran ke depannya. Nah, untuk materi pertama di mata pelajaran fisika ini yaitu mengenai keseimbangan dan dinamika rotasi. Di dalam keseimbangan dan dinamika rotasi ini, materi yang pertama yaitu ada momen gaya atau torsi. Momen gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Bisa dimisalkan ada sebuah batang atau bisa dimisalkan juga sebuah pintu, di mana mempunyai poros atau bisa disebut dengan ensel, lalu diputar dengan dengan sebuah gaya dan mempunyai sebuah sudut theta dengan besar jari-jari yang disebut dengan R. Nah, secara matematis, momen gaya dirumuskan. Momen gaya ini disebut dengan tau atau dilambangkan dengan T kecil, yang dimana tau ini sama dengan F dikali R dikali sin theta. Selanjutnya, tau ini disebut dengan momen gaya dengan satuan Nm, dan F disebut dengan gaya dengan satuan Newton. Sedangkan R-nya, mohon maaf ini R kecil ya, bukan R besar, yang yaitu jarak gaya dari poros dengan satuan meter. Selanjutnya ada theta. Theta ini merupakan sudut antara F dan R. Selanjutnya bisa dimisalkan kembali ada sebuah batang yang mempunyai sebuah poros, lalu ditarik dengan gaya F dan mempunyai jarak R. Tarikan gaya ini membentuk sudut 90 derajat atau lurus. Nah, jika F tegak lurus dengan R, maka rumus dari momentum ini yaitu tau dikali sama dengan F dikali R. Nah, jika taunya positif, apabila gaya menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Dan tau dikatakan negatif apabila gaya menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Kita masuk ke contoh soal. Bisa dilihat gambar ini, lalu untuk soalnya yaitu gaya F1, F2, F3, F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah. Nah, untuk penyelesaian dari soal tersebut, yaitu tau 1 bernilai 0 karena F1 ini bekerja pada poros sehingga tidak menyebabkan benda berputar atau berotasi. Porosnya itu berada di titik A. Nah, untuk rumusnya yaitu sigma tau sama dengan, kenapa tau 2 ini dikatakan positif? Karena F2-nya menarik ke bawah sehingga berputar atau berotasi searah dengan jarum jam. Selanjutnya, tau 2 dikurangi tau 3. Sedangkan untuk tau 3-nya bernilai negatif karena F3-nya itu menarik ke atas dan berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk tau 4-nya dikatakan positif karena F4 menarik ke bawah dan searah dengan jarum jam. Sehingga didapatkan rumus sigma tau sama dengan tau 2 dikurang tau 3 ditambah tau 4. Yaitu
tau 2-nya F2 dikali R2 dikurangi F3 dikali R3 dan F4 dikali R4. Untuk F2-nya bernilai 4, R2-nya bernilai 2, F3-nya bernilai 5, R3-nya bernilai 3, F4-nya bernilai 10, dan R4-nya bernilai 6. Jadi bisa dijumlahkan, yaitu 4 dikali 2 dikurang 5 kali 3 ditambah 10 kali 6, yaitu sigma taunya sama dengan 8 dikurang 15 ditambah 60, sehingga didapatkan sigma tau sama dengan 53 Newton meter. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang momen inersia. Benda yang berotasi akan terus berotasi jika tidak ada gaya dari luar. Untuk momen inersia ini dilambangkan dengan huruf I besar yang merupakan ukuran yang menyatakan kelembaman suatu benda terhadap gaya luar. Secara matematis, momen inersia ini dirumuskan yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat. I disebut dengan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan R merupakan jarak partikel dari poros dengan satuan meter. Untuk beberapa partikel, maka rumusnya yaitu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah keadaan suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi. Untuk syarat kesetimbangannya yaitu resultan gaya dan momen gaya itu harus sebesar 0, di mana sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Untuk kesetimbangan benda terbagi menjadi 3 jenis, yaitu stabil, labil, dan netral. Jenis stabil, sesaat setelah gaya luar dihilangkan, maka posisinya tidak bergerak lalu kembali ke posisi awal, dan untuk titik beratnya yaitu bergerak naik. Untuk jenis labil, sesaat setelah gaya luar dihilangkan, maka posisinya yaitu kembali ke posisi awal dengan titik berat bergerak turun. Jika jenisnya netral, sesaat setelah gaya luar dihilangkan, maka posisinya itu tidak berpengaruh atau titik beratnya bersifat tetap. Selanjutnya materi keempat tentang titik berat. Titik berat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, garis, bangun datar, bangun 3 dimensi, dan massa. Yang pertama yaitu tentang garis. Garis ini dikonsepkan dengan panjang atau L yang mempunyai rumus X0 dan Y0 yaitu sigma XI dikali LI per sigma LI sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 dan seterusnya per L1 ditambah L2 dan seterusnya. Untuk Y0-nya sama, cuman diganti dengan variabelnya. Yang kedua yaitu bangun datar yang dikonsepkan dengan luas atau A dengan rumus X0 sama dengan sigma XI dikali AI per sigma AI sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dan seterusnya per A1 ditambah A2 dan seterusnya. Untuk Y0-nya sama, cuma ganti dengan variabel Y. Selanjutnya, ada bangun 3 dimensi yang dikonsepkan dengan volume dan luas permukaan. Rumus volumenya yaitu X0 sama dengan sigma XI dikali VI per sigma VI sama dengan X1 dikali V1 ditambah X2 dikali V2 dan seterusnya per V1 dan V2 ditambah V3. Untuk Y0-nya sama rumusnya namun diganti variabelnya. Sedangkan untuk luas permukaan ini hampir sama dengan rumus bangun datar. Nah, untuk ketiga yaitu massa, di mana rumusnya itu variabelnya diganti dengan M dengan rumus X0 sama dengan sigma XI dikali MI per sigma MI. Bisa dilihat di gambar. Materi yang kelima yaitu tentang hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Momentum adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda.
Bisa dimisalkan sebuah batang yang mempunyai massa lalu berpindah dengan sebuah kecepatan di mana mempunyai momentum dengan rumus P sama dengan M dikali V. Selanjutnya ada tentang hukum kekekalan momentum sudut yang berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sistem adalah kekal. Hukum kekekalan momentum sudut ini dirumuskan dengan L sama dengan L aksen, di mana L-nya yaitu I dikali W sama dengan I aksen dikali W aksen. Nah, untuk tugasnya, yang pertama yaitu carilah satu contoh soal momen inersia dan penyelesaiannya. Yang kedua, carilah masing-masing contoh soal dari materi titik berat. Yang ketiga, carilah satu contoh soal hukum kekekalan momentum sudut dan penyelesaiannya. Semua tugas ini ditulis di buku catatan khusus fisika dan dikumpulkan hari ini, Senin, jam 16.00. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi saya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.